Semua Tonight Lovers, malam hari ini kita mendapatkan berita duka dari teman kita, Glenn Fredly. Sekali lagi Indonesia kehilangan seorang penyanyi yang sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai sosok yang baik dan kami semua segenap tim Tonight Show turut berduka sedalam-dalamnya. Semoga Glenn mendapatkan tempat yang terbaik dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan pasti Vincent sama Desta juga kan kenal sangat baik sama kakak Glenn ya. Dan malam hari ini juga kita akan spesial membuat tribute untuk Glenn di Tonight Show. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan. Selamat tinggal di sana berujung, kini ku kan berhenti berharap. Perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Ya, yang pasti kita merasa kehilangan sekali ya. Beberapa kali Glenn Fredly sempat datang ke Tonight Show. Beberapa kali juga kita... Kayak terakhir kita parodiin lagunya Glenn ya, waktu pas Glenn datang ke Tonight Show. Kita ada beberapa cuplikan waktu Glenn datang ke Tonight Show seperti apa. Coba kita lihat ya cuplikannya. Semuanya gak kenal waktu, gak kenal hari. Yang ku tahu hanyalah sunset dan sunrise. Oh, so ini dia Glenn Fredly. Yang gue pikirin adalah berkarya aja, menghasilkan karya. Gue ngerasa bahwa musik mempertemukan gue dengan banyak orang gitu. Oke, Glenn Fredly hampir 25 tahun berkecimpung atau berkarir di dunia musik dan menghasilkan, kita tahu lah banyak lagu-lagu yang lahir dari suara Glenn Fredly. Nggak fair pada saat lo harus bilang lagu ini yang terbaik. Karena setiap lagu gue percaya deh, setiap lagu yang ditulis setelah dinikmati oleh orang banyak itu bukan milik gue lagi. Jadi dia lagu itu akan menentukan ke siapa pemiliknya sendiri, pendengarnya. Jadi kayak gitulah. Yang jelas sih buat gue berkarya itu selama masih ada, kita masih bisa, masih mampu untuk berkarya ya. Apapun koridornya ya. Gitu. Gue pikir berkarya penting karena pada akhirnya yang kita tinggalkan bukan hanya bicara nama baik atau itu menurut gue itu klise gitu ya, tapi karya itu penting. Lo meninggalkan jejak pada sebuah generasi dengan karya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Respect sebesar-besarnya Kakak Bung. Rest in peace. Ya buat Yang pasti sih aku sih mengenalnya Glenn tuh sebagai sampai sekarang masih ngelihatnya kayak starstruck gitu kan. Selalu. Karena dari zaman sekolah udah bisa ngelihat dia, terus bisa berkecimpung di sini, bahkan bisa interview langsung, ngelihat langsung. Kalau kenangan terakhir sih mungkin karena terakhir memang ke Tonight Show, tapi kalau buat pribadi aku sempet nonton konser tunggalnya Glenn dan sengaja aku memang beli tiketnya yang di festival biar bisa lebih dekat sampai dia tuh teriak, lo yang di festival itu yang paling ngerasain bagaimana ngerasain musik kalau berada di situ gitu. Jadi masih terngiang sih. Sama lah kayak Kak Hesti, kalau misalkan aku sama Kak Hesti kan lebih mengidolakan dan kita sangat-sangat senang karena pekerjaan kita ini kita jadi bisa lebih kenal, bisa lebih dekat ya Teh ya. Dan sering banget ketika Glenn datang ke sini tuh kayak kita bener starstruck gitu, terus habis itu kayak
lagu-lagunya nggak ada lagu-lagu yang nggak kita hafal, tapi mungkin berbeda sama Kak Vincent Kadesta yang Desta emang kan lebih ke personal juga gitu dekatnya. Musisi paling respect yang pernah gue kenal sama semua orang, baik-baik, baik sesama musisi dengan semua orang yang apa ya, gue selalu seneng ngobrol sama dia gitu. Kalau di sini nggak pernah tuh ada gap gitu ya. lagi iklan, lagi apa, selalu gue ngobrol sama dia tuh intens gitu, dari mulai segala macam musik, ngomongin Maluku. Terakhir kontak-kontak sama Kakak Glenn Terakhir di sini kita ngejam bareng lagu Anak Pantai, paling via sosial media. Nah, sosok Glenn ini juga peduli banget sama bangsa Indonesia kan. Maksudnya kayak banyak banget menjadi contoh-contoh juga. Bukan cuma kita yang kehilangan, Indonesia Satu Indonesia kehilangan pastinya karena Seniman besar. suatu legend lah Kakak Bung ini ya. Kalau bicara soal karyanya kan nggak terhitung ya. Bisa dibilang lagu-lagunya Glenn tuh yang nemenin kayak pas sakit hati, pas kan karena lagunya menyayat-nyayat hati lah bisa dibilang ya. Lagu yang paling favorit apa Teh? Aku tuh dulu inget banget lagu yang kayak tadi terakhir aku dengerin tuh lagu Tega itu pas lagi mungkin waktu dulu pernah sempat patah hati aku dengerin lagu itu. Itu sih yang paling favorit sih sampai sekarang. Lagu Tega itu udah luar biasa banget sih karena beda banget pas keluar lagu itu. Aku versi anak mudanya kali ya, lagu Adu Rayu yang terakhir juga itu kan kena tuh. Istri sama anak-anak gue lagi nyanyiin itu terus tiap hari di rumah. Iya kan? Maksudnya kalau dibilang kita harus milih salah satu lagu terbaiknya, semua lagunya Glenn Fredly nggak mungkin yang nggak ada yang terbaik gitu loh. Kayak semua orang pasti tahu lagunya, semua orang pasti hafal lagunya, dan semua orang pasti mengagumi sosok dia gitu. Karena oke, dia kenal sama Kak Vincent sama Kak Desta, dia baik karena mereka temenan. Tapi kayak aku yang mungkin dia tadinya nggak tahu aku sama sekali, tapi ketemu papasan di sini tuh dia senyum sama asisten aku, dia senyum sama semua orang, dia baik gitu. Jadi emang ini orang sangat-sangat baik banget. Kita ada kompilasi lagu-lagu hitsnya Glenn Fredly. Dan ini adalah karya-karya yang akan selalu kita kenang. Ini ya. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu. Kita berdua, gue sama Vincent masih Punya ada utang kita sama Kakak Bung. ada yang belum selesai ya karena waktu kita diajak MC ternyata acaranya ada Di Plaza Semanggi sini. besar-besaran dan akhirnya kita nggak jadi datang. Gitu. Kita diminta untuk jadi surprise-nya Glenn waktu saat itu. Jadi tiba-tiba di tengah show kita muncul berdua bawain Tonight Show, tiba-tiba tuh Kakak Bung nggak tahu tuh. Kakak Bung nggak tahu manajer dan timnya yang nyiapin, tapi pas lagi terakhir konser di Plaza Semanggi itu lagi kerusuhan. Jakarta rusuh. Demo gede-gedean. Jadi demo gede-gedean udah ketutup semua Kita udah akses. jalan ke sana tapi nggak bisa nyampe ke Nggak sana. bisa, nggak nyampe. Tapi nggak apa-apa, yang pasti niatnya kan udah ada lah. Respect Kakak Bung. Semoga Kakak Bung bisa beristirahat dengan tenang di sana. Banyak yang sayang sama Kakak Bung. Buat keluarga juga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Sekali lagi kita akan selalu mengingat Kakak Bung sebagai musisi yang sangat baik, musisi yang melahirkan karya-karya yang hebat yang akan selalu dikenang orang, Kakak Bung. Setelahnya kita Terima kasih. kembali lagu-lagu dari Glenn Fredly. Nanti juga ada Bisa Brisia Jodi. ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Takkan pernah tergantikan. Takkan berani untuk selamanya.
Ya, sudah bersama kita Brisya Jody. Ya. Yes. Oke, Brisya pernah bertemu dengan seorang Glenn Fredly pasti? Pernah. Bahkan Gimana? pernah nyanyi bareng juga. Pernah nyanyi bareng juga. Sosok Glenn di mata kamu gimana? Baik banget kan? Baik, bener-bener baik banget. Jadi pas itu dinner kan, habis konser. Terus aku bilang Kak Glenn mau nggak kalau aku jadi istrinya Kak Glenn? Kamu langsung ngelamar. Glenn. Kok kamu seenaknya Sama Mas gitu? Yofi langsung gini, janganlah gitu. Oh, karena Yofi mau. Enggak. Om bukan. Yofi mau jodohin dia sama si... Enggak. Iya, Kemarin kata Kak Vincent kamu anaknya Yofi loh. Ketukar anak-anaknya Yofi tuh kamu atau si Arsi. itu Arsi ketukar. Arsi anaknya Glenn. Tapi enggak dong. anaknya Yofi. Tapi terlepas dari kebaikan seorang Glenn Fredly, Ya. menurut kamu sosok Glenn Fredly sebagai seorang seniman yang Baik banget, terus apa ya, panutan, konsisten, berkarya, udah 25 tahun ya? 25 tahun. Lagu Glenn yang paling kamu suka apa? Hampir semua sih, nggak Ya bisa. maksudnya yang paling kalau Glenn Fredly, lagu apa yang kepikiran kepala kamu apa? Katanya Langsung keinget ada gitu. Oh, Akhir lagunya Cerita Glenn. Cinta. Apakah berkaitan sama cerita cinta kamu juga waktu itu? Iya, Akhir Cerita Cinta itu kayaknya semua Ada ngalamin. relate-nya. Lagu-lagu galau tuh pasti relate banget sih. Ah, Ke kita ada. semua Kak Glenn ada. jagonya sih lagu. Iya, untuk mengenang karya-karya Glenn Fredly, kita nyanyiin lagu Yuk. Glenn Fredly bareng-bareng yuk. yuk untuk Kakak Bung, Ya. Tercinta. Lagu pertama apa? Oh, Akhir Cerita Cinta aja. Akhir cerita cinta? Ya. Boleh, bareng-bareng ya? Yang di rumah Iya. juga Iya. boleh ikutan bernyanyi, dimanapun juga boleh ikutan Ya. bernyanyi. Musik. Sandiwara selama ini, setelah sekian lama kita tak bersama. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka? Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Walau pedih hati, namun aku bertahan. Dinyanyiin sama Aku tuh cengeng kayak gini-gini tuh gak bisa. Maksudnya emang gak kenal deket, tapi kalau ada dengar kabar duka tuh pasti sedih banget gitu ya. Iya. Aduh, Selalu deh. Vincent lagu ya? Vincent nggak belum bisa ditanya nih soal lagunya. Enggak. Coba Kak Vincent. Aduh, Desta mungkin lagu Gak bisa dia terbaik Glenn mungkin. Iya tadi seperti Brisya bilang, semua lagu ya. Iya benar sih, pasti Hampir ada semuanya. relate-nya. Gue sebenarnya tega kalau gue tega. Gue nggak Sama tahu ya, kenapa sama tega. lagu itu terakhir Kakak Bung kesini juga gue bilang, Kakak Bung mainin dong lagu Iya, tega iya. dong. Gue Iya, request teriak request spesial itu. tega dibawain lagi sama dia. Aduh, Kalau Vincent Tega gue 4 mungkin. itu tiga. Itu dia. Masih bercanda. Bung Glenn pasti Masih senang kalau bercanda. kita. Iya benar-benar. Iya, Benar. iya, iya, iya. Kakak Bung, kita pokoknya di sini musisi-musisi Indonesia akan meneruskan perjuangan Kakak Bung. Ya. Gue tahu banget Kakak Bung, niat mulianya adalah memajukan seluruh musisi di Indonesia. Ya, betul. Sangat concern dengan musik Indonesia. Semoga kami-kami ini, gue nggak tahu gue bisa dibilang musisi atau enggak, cuman kami-kami ini semoga bisa meneruskan perjuangan dari Kakak Bung. Amin. Ini juga nih salah satu
satu lagu yang akan dinyanyikan sekarang juga pasti semua orang tahu. Ini lagu awal banget awal-awal ya. karirnya lagu ya. awal karirnya Kasih Glenn. Putih. Oh, Ada ini yang punya video klipnya kenangan nggak? putih-putih semua nih. Karena Enggak ya? kasih Karena kasih putih ya? Emang iya Kak? Tapi iya kan video klipnya itu. Ada dari nasi, topi ada padnya sampai semuanya putih semua ada gitu. nasi putih, ada semua putih. Gak usah kebanyakan ngomong, kita nyanyi aja yuk. Yuk. Oke, kasih putih dari Glenn yang akan dinyanyikan manusia. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Tadi itu Kasih Putih. Ini lagu yang selanjutnya ini juga jadi lagu yang sangat Ini requestnya terkenang gitu Tim buat Tonight Show juga nih. almarhum ya. Ini pasti identik banget sama Glenn juga, Januari. Iya kan? Januari. Iya. Banyak banget kisah cerita dari lagu ini dan lagu ini sangat hits sekali. Ini kalau pas Ini konser ya. ini yang salah satu lagu Iya yang kan? ditunggu-tunggu. Januari. Dulu sempat ngobrol di sini. Kakak Bung, ini sebenarnya judulnya emang Januari apa enggak? Sebenarnya Beta sempat mau bikin Jan Rompis. Bapak gue kan nama. Tapi nggak jadi Januari. Biar cair aja, biar nggak terlalu sedih. Gue sedih banget. Gue sedih banget. Gue ngerti, tapi cara lo salah. Bisa nggak? Iya. Botuna, jangan cari perkara dulu Botuna. Kamu tuh Gue lagi sedih sedih, pasti. tapi Iya, tapi sabar gitu. Oke. Botuna. Udahlah. Ci banget. Udah, Botuna. kita dengerin lagu Januari. Januari Apa? Lu mau lagu apa? Januari. Mau lagu apa Januari Botuna? aja Bang ya. Januari ya. Januari. Ya. Januari, Deal janji ya. Januari ya. Ngambek. Oke. Yuk. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini, bisa kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda, dengarkan lagu ini, melodi rintihan hatiku. Kisah kita Gue boleh minta satu lagu nggak? Mungkin bukan lagunya Kakak Bung, tapi gue pengen persembahkan lagu ini buat Kakak Bung. Gue pengen minta Leri nyanyi, boleh ya? Satu lagu aja. Buat Kakak Bung. Blazing across the evening sky.
gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shining sparkling and spinning bright, here one day go on like a loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon, gone too soon. Thank you, Mayo Music. Buat Mayo juga pasti. Ya mereka juga mengenal pribadi Iya. Glenn seperti apa, Yes. sering ngobrol juga ya. Bahkan Epe sering juga jadi Glenn ya kalau lagi nyanyi ya. Iya. Ini banyak juga yang bikin lagu yang bikin orang-orang galau. Lagu Sekali Ini Saja. Aduh, bagus nih lagu ini. Lagu-lagunya Glenn tuh bikin semua. Lu gara-gara request lagu itu capek nih kayak gini aku gak suka nih. Ya udah. Yuk. Ayo Kak buruan Kak. Ayo, Sekali Ini Saja yuk. Sekali ini saja. Aku yang nyanyi stres juga ya. Ayo Jod. Ayo Prisya Jody. Ayo, Jody. Ayo Jody. Jody. Semangat. Ayo. Satu nangis semua dibikin nangis. Wah gila sih. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Bila waktu dapat ku putar kembali, sekali lagi untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini hidup untuk sekali saja. Ya, balik lagi Tonight Show. Masih bersama kita Prisya Jody. Dua sama tadi gue nggak loncat ya. Oke, Prisya, sebelum kita nanya soal single baru ya, Yes. gimana kamu menghadapi Kondisi sekarang nih. sekarang? Pandemi. Pengaruhnya buat karir kamu sama kehidupan kamu gimana? Banyak off air di reschedule. Dipospon ya? Cancel ada ya, dipospon Iya. ada, reschedule. Yang pasti buat musisi berat, sangat berat. Karena mikirin apa kayak kru-krunya atau Ya. bandnya gitu. Bukan hanya musisi sih, semua banyak Iya. sektor-sektor pekerjaan yang tentunya terasa berat dengan adanya pandemi ini. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap berkarya. Iya. Seperti Jody juga malam hari ini membawa kabar baik yang dimana dia mengeluarkan single justru di saat-saat seperti ini. Single baru ya? Iya. Judulnya apa?
hari ini, esok, lusa. Hari ini, esok, lusa. Jadi kapan? Hah? Hari ini, esok, Nah. lusa. Nah, jadi kapan? Hari ini, esok, dan lusa. Jadi dan kapan sebenarnya? Semua, Semua hari? semua. Oh, Enggak, tujuan waktu pertama buat lagu ini apa kepikirannya besok? Bukan aku yang buat. Iya, tapi maksudnya, tak jambak nih. Nggak maksudnya kalau lagu hari, ceritanya tentang apalah, udah itu aja. Oh ya, ceritanya tentang ngajak pasangan untuk menua bersama karena aku udah yakin. Jadi Aku udah hari ini- tua. bukan lu. Nanti lu juga ke gue. Bukan lu, juga ya ke kan gue. begini doang, Ya kan gue gestur jadi, badan. gue jadi gimana gitu. Jadi mengajak pasangannya ini untuk menua bersama karena sudah pasti, udah mantep. Ya, Let's grow old together. yes. Oke, kayak lagu lo itu. Grow old with you. Grow old with Lagunya you. Adam Sandler itu. Yang nulis siapa ini, Bris? Lale Ilmanino. Oh, mereka lagi. Lu Bris-Bris emang minyak rambut. Oke, apa yang mau disampaikan dari lagu ini? Jadi lagu ini tuh bagus banget. Aku kaget. Kagetnya Sempurna. gimana waktu? Buat kagetnya gimana waktu dikasih lagunya? Kagetnya gimana? Kan waktu denger gitu kan, terus kayak gitu. Ah. Jadi agak sesak. Gimana? Bisa diulang berkali-kali nggak? Enggak, maksudnya suaranya lucu. Iya. Oh iya. Nah, terus habis itu video klipnya juga bumper banget, bagus banget. Kita syutingnya. Enggak, yang muji itu orang lain, jangan kamu sendiri. Kan lagu kamu sendiri. Kan marketing. Iya, biar orang yang marketing jangan Gimana kamu. video musiknya? Music videonya itu di Jepang. Sama Randy Martin Oh, modelnya. sama Randy Martin. Ya. Oh, kamu niat ke sana emang untuk syuting musik video atau lagi di sana terus akhirnya bareng? Niat ke sana. Wow, syuting itu sampai ke ini ya. Tapi nanti Sebelum kita lanjutkan ngobrol lagi, ini Ya, kita oke. mau ada terhubung dengan seseorang. Ini seseorang ini justru dia Dia sering selalu banget mengcover, dia menjadi Cosplay. Jadi Glenn ya. menjadi Glenn Fred. Dan mirip lagi. Kita sudah terhubung dengan Gugum Project Pop. Halo, Gum. Halo, ya. Bisa tolong TV dikecilin dulu bisa nggak? Nggak ada TV-nya Oh ini. nggak ada. Dia Emang nggak punya TV? Gum bisa. Oh, nggak punya TV. Suaranya kerasa-kerasa. Iya, gimana? Gugum. Iya. Tadi Gimana waktu dapat kabar pertama dari mana, Gum? Tadi dari teman Project Pop dari Hilman sama dari istri temennya juga anak-anak. Gum, kita kehilangan. Gum. Gum. Jadi nggak Gum? Ngobrol Gum? Gum. Bubble Halo? Gum. Bukan Bubble Halo, Gum. ada? Ada. Oke, dari seorang Gugum. Iya, halo. Iya ini udah halo. Halo. Kang Gugum, pasti kita ini sebagai teman sangat kehilangan dari kakak Bung Glenn. Tapi yang kakak Gugum kenal gitu seorang Glenn Fredly bagaimana, Gum? Halo, sinyal nih, Iya, sinyal. kita tahu sinyalnya begini. Iya. Iya, oke. Nah, udah jelas nih ya. Ya. Oke, Iya, yang paling oke. dikangenin dari seorang Glenn Fredly apa? Dia orangnya ramah ke semua orang. Ya, Gitu. benar. Pokoknya baru kenal sebentar aja dia udah welcome banget. Nah itu yang jarang orang lakuin. Dia pernah tahu lo kan sering mengcover menjadi seperti dia, menjadi impersonate, Iya. jadi seorang Iya. Glenn Fredly. Gimana? Dia pernah tahu itu dan pernah ngomong sesuatu nggak sama lo, Gum? Justru dia malah ngajakin saya tur waktu itu 5 kota, justru support banget dia. Enggak, ini beneran gak Gum? Serius dong? Beneran seperti Serius. Diajak tur sama Glenn? Tur 5 kota, iya. Saya juga kaget, wah kok bukannya dia sebel gitu malah ngajak tur. Enggak, gue suka banget sama lo gitu. Jadi deket lah kita gitu. Iya. Lagu favorit lo dari Glenn apa? Paling kalau yang sering dibawain sih Januari ya. Karena ada overtune-nya. Cuma kalau yang favorit aku yang itu yang sandiwarakan selama ini. Bagus juga suaranya ya. Setelah sekian lama kita Telah bersama. Nah itu lagu favorit. Kalau gitar-gitaran di rumah sendiri itu berasa kayak Glenn banget tuh di lagu itu. Gum, coba dong. Apa? Coba dong, ada satu kekhasan Glenn yang gue tahu, Gugum tahu Iya, tadi banget. yang lo bilang ada overtune itu loh. Yang ada suara-suara. Kayak gimana sih? Udah jadi sedih. Yang cukup sudah ku katakan untuk sekian kali aku sayang kamu. Cukup sudah Loh. batas waktu untuk kau nyatakan sedikah dirimu untuk jadi. Wow, wow, wow.
kalau sekarang jadi sedih gitu. Enggak, tadi bener, gue pas bener lagu-lagunya makin sedih ya. Iya, oke lah. Terima kasih Gugum ya. Pokoknya terus kita buat Glenn, saya mohon maaf, kita dari Project Pop juga belum sempat ke sana karena ya kondisi lagi. Tapi kita ngedoain semoga Glenn mendapat tempat terbaik ya. Amin. Terima kasih Gugum. Terima kasih Gugum. Ya. Kak Gugum, terima kasih banyak, respect berat Kak Gugum. Salam buat teman-teman Project Pop ya. Sama-sama. Yang pasti ya, Glenn meninggalkan kita dengan image kayaknya hampir semua orang berpendapat orang ini baik. Baik? Itu dia ya. Itu dia. Orang baik tuh cepat dipakai Tuhan ya. Iya kan orang baik. Bener gak sih lo? Kita berdua. Kita jahat, kita gak baik. Enggak, tapi... Enggak, iya. 2020 ini ada apa sih dengan 2020 ya kan? Ini tahun paling... 2020 tapi ada single barunya Brisya Jo. Oke. Ini kabar baik langsung ya. Lagunya Brisya yang terbaru ini. Hari ini, besok, lusa. Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara. Mari kita menua bersama hingga putih hitam rambut kita. Ku berjanji kan tetap setia di dalam pelukmu saat ku tinggalkan dunia. Ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Tak pernah ku ragu, tak ingin hatiku coba pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji. Semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara.
Sekarang sudah bersama kita Mbak Farah Dini. Seorang financial advisor. Ya, Iya. ini ternyata ada bedanya dengan financial planner ya. Financial planner hanya nge-plan, financial advisor Memberikan advice. Bantu eksekusi juga. sampai eksekusi. Nah, ini menjadi penting karena tahu sendiri lah keadaan sekarang karena pandemi corona ini ya, Yes. COVID-19 ini membuat banyak bisnis ya semua inilah, semua lini kayaknya terdampak soal apalagi soal keuangan. Yang udah di-plan selama setahun, 2 tahun lebih, tiba-tiba ada kejadian ini berantakan. Gimana cara mengatur keuangan nih supaya cepat ya? Gimana cara mengatur keuangan yang benar dalam kondisi sekarang ini, Mbak? Kita lihat dulu ya, teman-teman ada kena dampak nggak secara penghasilan dulu. Ada yang sudah kena unpaid leave, ya. Iya. Ada yang penurunan drastis. Potong gaji. Potong gaji Bahkan apa segala PHK macam. juga ada ya. Kalau misalnya nggak ada penurunan sama sekali ya bagus, tapi bukan berarti kita langsung santai gitu ya. Iya. Karena kita nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan. Betul. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Jangan, ya ini WFH, kan nggak ada tuh biaya entertainment. Kita nggak nge-mall, nggak apa segala macam. Terus kita langsung pakai dananya untuk belanja online yang terlalu. Ini. Aku lagi. Gitu. Jadi Anda nih berdua nih. instead ya kenapa ya kita masih tetap boleh belanja sewajarnya ya. Karena kita juga harus membantu perekonomian dengan belanja ya nggak. Nah tapi at the same time kita juga harus tahu, kita juga harus jaga diri lah. Ini mau sampai kapan gitu. Oke, ini yang idealnya aja nih, setelah kita gajian, sebaiknya itu dialokasikan kemana? Nah. Oke, biasanya kemana kalau Mas Desta? Kalau saya kan gaji kan banyak lah di mana-mana segala macam lini ya. Enggak nih bukan sombong nggak maksudnya. Tapi kalau gue banyak tadi tuh belanja online, tapi kalau gue makan bisnis properti kan juga masih ada beberapa yang gue jadiin investasi. Mungkin jangan lo, mungkin Enzi sebagai yang single yang mewakili para Tonight Lovers yang single juga. Kalau kita kan bertiga berkeluarga ya. Ji, coba lo setelah gajian alokasi lo? Aku single, tapi aku kepala keluarga juga sih Kak. Oke, Jadi nggak apa-apa. Jadi apa-apa. biasanya kalau aku gajian, pasti ada yang aku sisain buat rumah, buat hal yang penting. Ada yang masuk dana darurat juga, ada yang buat aku liburan, ada yang emang aku sisihin buat belanja atau entertainment gitu kayak tadi. Biasanya kan kalau kita udah nerima penghasilan, yang kita lakuin ya udah nih kadang belanja dulu gitu. Nabung, investasi nanti aja belakangan. Ini seharusnya diubah. Jadi kalau misalnya kita udah terima penghasilan, kita tahu posnya apa. Kayak gini, pos pertama apa yang paling penting? Pos dana darurat. Iya, betul. Di sini kan kita ngerasa banget kan, dana darurat itu penting banget. Berapa persen dana darurat tuh? Kalau berapa persennya tergantung, kayak tadi mbaknya single, tapi mbaknya punya tanggungan, ya kan? Beda sama single yang nggak ada tanggungan sama sekali. Pasti beda hitungannya, jadi nggak bisa ngelihat dari berapa persennya. Kalau misalkan aku pernah belajar, katanya dana darurat itu kita harus prepare 3 kali dari pengeluaran kita sebulan atau pendapatan kita ya. Nah, pertanyaannya cukup apa enggak kalau kita dalam situasi kayak gini? Ya itu kan? Yang sekarang akan dipakai ya dalam situasi ini, dana darurat 3 bulan ini. pengeluaran, let's say saya bilang oke, untuk single kamu cukup 3 bulan pengeluaran. Tapi kita tahu pengeluaran kita kan nggak cuma pengeluaran bulanan aja. Misalnya di tahun ini, di tahun yang sama kita ada pengeluaran lain-lain misalnya. Ya kan? Tiba-tiba ada keluarga yang sakit, apa segala macam. Ya berarti kan 3 bulan pengeluaran nggak cukup. Jadi kita harus ngelihat profil resiko kita. Kita berapa banyak tanggungan, profil resiko pekerjaan kita seberapa riskan nih. Kalau kayak kondisi pandemik gini, profesi kita terdampak banget nggak? Kalau terdampak banget nggak cukup dong kalau misalnya cuma 3 bulan. Berarti itu kan yang udah terplan. Sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tindakannya apa? Karena yang pertama kali kita dengar dalam kondisi keuangan, yang kita dengarnya gerasa-gerusu nih, oke, karena keadaan seperti ini, stay at home dan lain sebagainya, kita harus ambil uang cash. Takutnya keadaan bank dan sebagainya, itu apa tindakan benar atau tepat nggak sih? Bukannya itu malah memperkeruh ya kalau kita ngambil semua Nah ini mungkin bisa jadi saran juga buat Tonight Lovers. Nggak usah panik, karena ini bukan kondisi kayak kita 9798, beda cerita ya. Jadi nggak usah panik, langsung duit kita taruh cash di rumah, itu juga nggak tindakan yang wise, malah kita memperburuk situasi. Ya jadi ya udah sewajarnya aja. Apa sih tindakan pertama nih kayak lagi pandemi gini? Kalau sekarang ya kita lakukan gini, efisiensikan pengeluaran yang memang tidak butuh ya, tidak penting, ya kan? Pasti ada ya kan? Kita lihat pengeluaran kita. Seberapa rajin sih kita ngitung pengeluaran selama ini? Ya kan? Sebenarnya nggak harus yang nyatet setiap bulan, nggak ada yang rajin-rajin banget ngelakuin itu. Tapi kan kita harus lakukan budgeting gitu.
hedon boleh ya kan. Karena kita perlu juga konsumsi ya nggak, ya kan? Untuk budgeting tadi, porsinya tuh baiknya tuh emang berapa sih? Dari 100% gaji kita tuh pos-posinnya tuh berapa persen gitu Oke, baiknya? kalau di... Sebentar ya Mbak. Kalau orang kaya nggak usah ikutan gini. Kalau dia bagi dia, uang tuh udah nggak ngerti dia gini-ginian, udah bodoh amat ya. Tenang ya, orang kaya nggak usah ikutan. Ya silakan Ci. Iya, maksudnya kayak yang baiknya tuh kita pos-posinnya berapa persen sih gitu. Ya. Kita sih nggak pernah pakai persentase ya. Mungkin ada orang lain pakainya persentase untuk mempermudah gitu ya. Mempermudah, oke misalnya gaji saya 5 juta, kalau saya bilang 10% berarti 500.000 aja udah cukup. Ya. Tapi kan pertanyaannya kita nggak cuma butuh dana darurat, kita juga punya impian yang lain, pengen punya rumah nggak nanti ke depannya, butuh mobil nggak nanti, ya kan, banyak. Jadi 10% nggak akan cukup. Jadi kita lihat lagi tujuan keuangan kita seberapa banyak. It depends. Berarti mana yang priority ya? Priority. Betul. Jadi ini masih nggak sih? Nggak, gue mempunyai pertanyaan mungkin yang titipan dari kalian semua. Gini, kondisi sekarang dengan kita ngeplan kreditan ini, kredit ini, tiba-tiba dang. Kejadian lah seperti ini, dolar sekarang 16.000 dan juga mungkin yang ada di PHK, ada yang setengah gaji. Harus gimana? Harus bagaimana? Buat teman-teman yang punya cicilan, sekarang kan lagi ada relaksasi untuk restrukturisasi utang ya. Ya. Jadi kita, kalau misalnya kalian bisa membuktikan kalau ada penurunan penghasilan, juga kalian terdampak secara ekonomi ya, untuk karena pandemi ini, bisa loh nego ke bank untuk restrukturisasi utang. Gitu. Itu dia tuh. Ya, asal ada buktinya ya, jangan karena kita nggak ada apa-apa, yaudah kita mau minta. Lah kalau sekarang di PHK, kira-kira harus ngapain? Kalau di PHK kan misalnya ada pesangon, ya pesangonnya itu benar kan dikelola dengan baik. Oh iya, pesangon. Ya, pastiin dana darurat, jangan langsung terima pesangon malah belanja apa yang nggak penting ya. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Kita stay positif aja deh, pasti nggak berlalu ya. Kita mudah-mudahan ini cepat semuanya. Terima kasih. Aduh ini sebetulnya waktunya kurang ya, tapi kalau kita ngomong kayak ini bisa panjang banget. Terima kasih Mbak. Nanti kita akan undang lagi ya. Semuanya terima kasih yang sudah setia menyaksikan show. Sekali kita berduka cita kehilangan seorang sahabat musisi yang kita cintai dan idola kita bersama Glenn Fredly. Dan teman-teman semuanya jaga kesehatan semuanya ya. Semoga kita tetap dilindungi. Terus cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker kalau berpergian ya. I love you Kakak Bugla.